Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 43 sampai 45. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Teladan Yesus menjadi hamba. Saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan konteks dari bacaan kita ini mengisahkan tentang permintaan Yakobus dan Yohanes, posisi yang mereka minta kepada Yesus kelak nanti ketika mereka ada dalam kerajaan sorga, di mana seorang di sebelah kiri dan seorang di sebelah kanan. Dari permintaan kedua saudara ini, respon dari murid-murid yang lain adalah mereka marah terhadap permintaan kedua saudara ini. Kemudian Yesus memanggil mereka, lalu Yesus memberikan nasihat kepada mereka, baik nasihat kepada Yakobus dan Yohanes yang meminta posisi, maupun nasihat kepada para murid yang lain yang sementara emosi dan marah terhadap kedua saudara ini. Apa saja nasihat Tuhan Yesus? Yang pertama, Yesus menasihati mereka dengan Yesus memberikan teladan dari dirinya sendiri. Di dalam ayat 45 dikatakan, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani tetapi melayani. Semua murid tahu hal itu, bahwa ketika Yesus ada bersama mereka, Yesus betul-betul melayani mereka. Tidak ada pelayanan yang Yesus tidak lakukan. Yesus tidak bertindak seperti seorang penguasa yang hanya memerintah saja, tetapi Yesus datang ke dalam dunia ini dan dia benar-benar melayani setiap orang, bahkan dia melayani orang berdosa. Bukan hanya itu, tetapi dia juga katakan di ayat 45 bahwa Anak Manusia juga datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan itu adalah puncak daripada pelayanan Anak Manusia. Dia bukan saja melayani, tapi dia menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi orang berdosa. Saudara, ini dua contoh dan teladan yang merupakan nasihat Tuhan Yesus kepada mereka. Dia memulai dari dirinya sendiri. Dia adalah seorang raja, dia adalah seorang penguasa dunia ini. Tetapi dalam tindakannya dia tidak bertindak secara otoriter, tetapi dia melayani. Dan dia bahkan menyerahkan nyawanya bagi orang-orang berdosa. Saudara yang terkasih, setelah Yesus memberikan nasihat yang pertama, yang itu berpusat pada dirinya sendiri, lalu dia memberikan nasihat yang kedua, bahwa jika seseorang ingin menjadi besar, jika seseorang ingin menjadi pemimpin, dia harus meneladani teladan Kristus di dalam hal menjadi seorang hamba. Bukankah Kristus juga sama menjadi seorang hamba dan melayani? Dan Kristus juga mau kalau mereka ingin mendapatkan posisi, mereka ingin menjadi terbesar di dalam kerajaan sorga, mereka ingin menjadi pemimpin, yang mereka tidak boleh lupakan adalah seorang pemimpin berarti seorang hamba. Tuhan Yesus sendiri seorang pemimpin, tapi dia menjadi seorang hamba yang melayani kita orang berdosa. Harusnya kita juga sama, menjadi pemimpin, menjadi terbesar adalah dia yang mau melayani, dia yang mau menjadi hamba di antara satu dengan yang lain. Ini bukan pekerjaan yang gampang, saudara. Ketika seorang menjadi terbesar dan menjadi pemimpin, dia sulit untuk menjadi seorang hamba, untuk menjadi seorang pelayan. Tetapi dalam kekristenan, bahkan Tuhan Yesus sendiri menunjukkan teladan bagi kita. Dan harusnya sebagai orang percaya, kita meneladani apa yang sudah Kristus lakukan. Biarlah firman Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami meneladani Kristus di dalam hal menjadi hamba. Firman Tuhan memberi terkasih, saya terus mengajak kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita.
Tuhan Yesus memberkati.